Oke ya, kita kesini ada Faiza. Oke, Faiza. Halo, selamat pagi menjelang siang, Faiza. Main kita. Halo Faiza. Ya, selamat siang. Ya, Faiza, apakah Anda seorang muslimah? Alhamdulillah muslimah. Apakah Anda masih bangga menunjukkan diri Anda bahwa Anda seorang muslimah, ingin berdiskusi dengan saya? Alhamdulillah, aku bangga sebagai seorang muslimah. Baik, ya kita diskusi dengan baik ya. Begini Faiza, dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar nih. Saya nggak tahu kamu udah ngantri berapa lama nih. Nih, sering ejek Kristen punya 3 Tuhan, ternyata Islam punya 2 Tuhan. Nah, gimana? Kalau Islam itu cuma satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah lah, tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad Rasul Allah. Sudah, ada Al-Quran itu jelas ya. Ada Al-Quran di situ. Al-Quran ada. Kenapa Bang? Apakah Faiza masih bersedia untuk membuka Al-Quran atau sudah tidak sudi lagi? Oh, kalau sebagai Muslim, kita harus mengimani Al-Quran, kitabnya agama Islam. Silakan dibuka Qurannya. Dan juga Rasul gitu ya. Kenapa? Silakan dibuka Qurannya biar saya tunjukin kalau Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Kan? Ada Al-Qurannya? Ya. Buset dah. Qurannya mana? Teh ambil Al-Quran Mama teh. Oke. Nanti ya aku suruh anak. Boleh, yuk silakan. Sabar kita ya, sabar. Mengajari orang-orang Islam awam yang nggak tahu apa-apa harus bersabar. Kalau Abdul Somad tadi yang naik sini cepat dia mengakui Muhammad itu Rasul. Abang mau tanya apa? Mungkin Faiza, bisakah Anda supaya tenang begitu? Nampaknya sinyal Anda ini made in Arab Saudi nih. Bukan di Indonesia Bang. Abang sebenarnya mau tanya bukan, apa maksudku sih? Suara sinyal Anda itu nggak bagus gitu. Karena sinyal Anda itu Bang, Abang, kita sebagai Muslim, Qurannya mana? udah agama Islam, agama yang benar. Ya, di sini bukan ajang ini pamer. Agama, ini Al-Quran aku. Oke, coba buka Quran. Ini Al-Quran aku. Kenapa, Bang? 3, silakan. Surat apa? Surat Al-Jaziyah nomor 23, silakan. Musiknya coba dimatikan dulu. Musik itu haram. Dulu ya, musik ini itu haram. Kata Muhammad haram. Iya, musik surat itu apa? haram. Jangan mendengar musik. Ya, surat apa? Surat Al-Jaziyah nomor 23. Surat Al-Jaziyah nomor 23. Ya. Ya, bentar ya. Kenapa sih Bang di dalam surat itu? Iya, biar saya sadarkan. Al-Jaziyah ya? Itu mempertuhan Muhammad. Oh, tidak. Nabi Muhammad itu Nabi, kanjeng Nabi kami, baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Saya paham, saya tahu Muhammad itu Nabi kalian. Saya paham. Yang saya sadarkan bahwa kalian mempertuhan dia. Gimana? Gak nyambung nih. Ayat berapa Bang? Ayat 23. Ya silakan. Ayat 23. Surat Al-Jaziyah ayat 23. Al-Araf, Al-Anfal, Al-Taubah. Waduh, pantesan dia nggak sadar Muhammad.
Oke lah ya, berhubung Anda nggak udah ketemu belum? Ini Al-Quran itu kan 30 juz. Oke lah, nanti kalau udah ketemu balik lagi sini ya. Kalau udah ketemu balik lagi ke sini. Soalnya gimana? Teman-teman tahu nggak teman-teman? Kalau seandainya Abdul Somad atau Adi Hidayat yang datang kemari, saya nggak perlu yang ngomong, mereka yang ngasih tahu bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Berhubung yang datang orang awam, ya mereka akhirnya begitu, gitu loh. Coba si Tasik Ngaji datang ke sini. Tasik Ngaji datang ke sini coba. Biar kau bilang, Tasik Ngaji, saya tahu kamu ngintip-ngintip Tasik Ngaji. Kenapa kamu takut naik kemari? Kenapa? Saya pengen kamu naik kemari dan bilang sama seluruh umat muslim bahwa Muhammad itu Rob kalian. Kamu mana berani? Tidak akan berani mereka teman-teman ya. Kita kasih naik ada endap sudah. Saya pendebat dari Kuningan Jawa Barat. Yang ahli bahasa Ibrani, suruh baca bahasa Ibrani, mencet. Inilah dia Endang Sunandar. Ya, silakan Endang Sunandar. Matikan efekmu. Ekomu harus dimatikan kalau mau diskusi dengan saya. Macet, nggak ada suaranya dia. Harus dimatikan ekonya. Kalau mau diskusi, mana Des? Kalau diskusi ekonya dimatikan, nggak boleh pakai eko. Kenapa apa kaitannya dengan eho? Suara saya akan buktikan, kepada Edis. Aduh, suaramu nimpa suara saya. Ayo, matikan ekonya. Aku nggak pakai eho, teman-teman, suara dia nimpa suara saya nggak teman-teman? Saya enggak. Apakah suara dia nimpa suara saya? Akan buktikan kalau si Paulus adalah Yahweh. Jadi Tuhannya Kristen ada 4. Mau nggak saya buktikan? Coba sebentar, teman-teman. Apakah suaranya nimpa? Tidak nimpa, takut banget sih sama saya. Oke, matikan ekonya matikan. Kalau mau yang dimatikan, gua nggak pakai apa-apa ini. Pakai eko. Mau nggak diskusi kita? Nggak apa-apa, saya ladenin kamu diskusi ekonya mematikan. Iya, sudah nggak pakai eho. Mana ada eho di sini? Mana, coba angkat soundcardmu. Loh, angkatnya apa? Soundcardku ini. Mana soundcardmu, angkat. Soundcardku ini. Nyala soundcardmu. Ini apa nyala ini? Nyala apa ini? Kau tidur di bawah. Kalau cuman pakai eko lomba-lomba gede-gedean suara ngapain ya? Kita di sini argumen kok, bukan besar-besaran suara. Yuk, silakan. Saya hadapi siapapun kalau kalian tidak lomba gede-gedean suara. Ayo, saya ladeni. Teman gede-gedean suara begitu. Oke. Kita kasih naik ada saudara. Sebentar ya. Almuna Shop. Oke, Almuna Shop. Ya, silakan saudara Almuna. Apakah Anda seorang muslim? Terima kasih Ana Sagi, terima kasih. Almuna. Halo Almuna. Oke, Almuna dia tidak dia tidak ini, kita turunkan Almuna ya. Oke. Kita kasih naik ada sebentar. Ke Kamson Handayani. Oke, Kamson Handayani. Mana tadi Kamson Handayani ya? Mana tadi Kamson Handayani? Kok tidak kelihatan? Oh, ini si Nandar naik lagi nih, Nandar. Ayo, silakan. Saya jabanin kamu diskusi kalau kamu tidak pamer toa. Yo. Cukup dengan perangkat begini saja tanpa ada. Iya, saya nggak pakai toa, Edi. Saya nggak pakai toa. Kamu coba, jangan kamu pakai begini saja. Nggak usah pakai itu mikrofon. Iya, nggak pakai toa saya. Nggak pakai. Saya nggak pakai. Nggak pakai toa. Jangan alasan toamu itu kemudian membuatmu kamu tidak bisa berdiskusi dengan saya. Udah tidur kau di bawah.
Oke, kita kasih naik ada Arifin Koto. Oke, Arifin Koto. Silakan ya, saya undang Muslim yang mau diskusi dengan baik. Ayo, saya naikkan. Sampai sejauh mana kamu saya ladenin kalau mau diskusi dengan baik. Arifin Koto, Muslim Bang? Ya, Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Kami tidak bisa melihat Bang, gelap. Oh, ini di sini aku nggak pakai baju. Apakah Anda masih bangga jadi orang Islam? Ya, boleh. Aku open cam ya. Silakan nyalakan kamera kalau masih bangga jadi orang Islam. Kalau sudah malu jadi orang Islam, saya taruh di bawah. Oke, Arifin Koto. Saya tidak bisa melihat Anda ini. Saya nggak bisa melihat Anda ini. Ini apa yang mau dilihat? Yang kelihatan cuma jigong. Coba agak mundur. Kameranya jangan diperbesar. Ya, bagaimana ya besarnya segitu kok? Ya jangan jangan dilihat di sini kamera, jangan dilihat kamera, jangan begini mukanya, jangan ditempelin gini. Oh. Coba agak mundur. Nah, agak mundur. Ini kayaknya kameranya dibesarin apa gimana sih sama dia ini? Jangan terlalu nempel mukanya, jangan di sini. Ya, Arifin Koto. Ya. Oke lah, baiklah ya, dibawa dulu lah Arifin Koto lah, ini orang kayaknya. Teman-teman kalau mau naik ya, kalau kalian sudah malu jadi orang Islam, jangan naik. Ayo, jangan naik kalau udah malu jadi orang Islam. Kalau kamu masih bangga kamu jadi orang Islam, ya masih punya argumen, masih punya ilmu untuk membantah argumen saya, silakan naik ya, saya turuti. Yuk. Karena memang kalau Muslim debat sama Kristen itu selalu Muslim itu kalah gitu loh. Jangan gara-gara kalah lalu kalian putus asa. Jangan. Yuk, silakan. Silakan yuk. Kita kasih naik ada Arifin Koto lagi. Anwar, ayo Anwar. Ya, selamat siang Anwar, selamat pagi. Anwar? Ya, Bang. Ya, Muslim Bang. Alhamdulillah Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan. Saudara Anwar. Anwar? Baik, saya turunkan Anwar ya, kalau nggak mampu ya. Jangan demam panggung ya, teman-teman Muslim, kalian jangan demam panggung. Kalau misalnya kalian tidak berilmu, boleh didampingi ustadz ya, boleh. Ustadz kalian ya, takmir masjid, bila perlu orang satu kampung. Ya. Yuk. Bang Iwan, Muslim Bang? Muslim. Oke, silakan Bang Iwan, nyalakan kamera. Ya. Bang Iwan, apakah Anda ini hanya Islam KTP saja, ikut-ikutan, atau Islam yang mendalami agama Islam? Islam KTP. Islam KTP. Pantesan masih Islam. Iya, jadi memang teman-teman gini, saya itu kan sudah meneliti, melihat, memantau, mempelajari kenapa orang masih Islam. Alasan orang masih Islam itu karena dia nggak ngerti agama Islam itu. Gitu teman-teman. Oke, Bang Iwan, gimana? Apa yang ingin Anda sampaikan? Dalam Islam nggak ada Tuhan dua, yang ada Tuhan cuma satu. Oke, kata Tuhan itu apa bahasa Arabnya, Bang Iwan? Tuhan? Iya, Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya itu apa? Bahasa Arabnya Allah.
bukan Rob. Ya, di bawah, tidur dulu di bawah. Ayo silakan. Silakan. Allah katanya. Oke, silakan yuk. Silakan yang mau naik ke sini. Kalau Anda berilmu, ngerti agama Islam, saya ajak Anda ngobrol. Kalau Anda yang ngerti agama Islam, di bawah aja Anda tidur. Oke, ada Bunda Barbar. Selamat pagi Bunda Barbar. Selamat pagi. Ya, Muslim atau Kristen? Katolik. Katolik. Kupikir tadi Muslim. Oke, saya mengundang yang Muslim dulu ya. Saya mau screenshot boleh nggak, fans soalnya? Screenshot. Iya. Oh iya, silakan. Screenshot silakan. Sudah? Sekali lagi. Oke, silakan dah. Mana berat. Sudah? Berat saudara, berat. Oke, baik, saya kasih turun ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Saya kasih turun. Oke. Silakan yuk, teman-teman Muslim, silakan ya. Ini ada Haji M. Safridiansyah. Oke, Haji. Bahkan orang Islam nggak tahu haji itu apa. Iya, orang Islam nggak tahu. Coba tanya, tahu nggak mereka artinya haji? Nggak tahu. Dengan bangga memakai gelar titel haji, katanya ditanya haji nggak tahu. Oke, Haji M. Safri. Sebentar, Anda nyalakan kamera dulu kalau mau bicara. Silakan Anda nyalakan kamera baru bicara. Silakan. Balik Kalimantan kok kalau laki-laki. Silakan. Dasar bencong kamu ini. Perempuan kamu ini bukan laki-laki. Menyalakan kamera. Dia ngomel-ngomel saja. Ya, silakan. Laki-laki tapi lari. Itu lain laki-laki namanya. Bencong namanya itu perempuan. Ini Haji kayak begini, mukanya kagak ada. Ya silakan Haji, nyalakan kamera, yuk. Saya sudah kirim permintaan untuk menyalakan kamera. Kalau kamu tahu definisi haji, saya lompat dari Monas, yuk. Apa definisi haji? Silakan. Aku ndak mau tunduk. Nah, kan nggak tahu kan? Dia nggak tahu definisi haji, tapi dengan bangga haji, tapi dia tidak tahu haji itu apa. Padahal haji itu artinya pengunjung. Hanya sekedar pengunjung. Ya, gimana haji pengunjung? Udah pulang masih dianggap pengunjung. Pengecut. Udah, kau tidur di bawah. Oh. Ayo, silakan. Dengan bangga mereka. Haji. Nggak tahu dia haji itu artinya pengunjung. Udah pulang masih aja pengunjung. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada sebentar. Ada Salawa. Oke, selamat pagi Salawa. Halo Salawa. Oke ya, Salawa tidak nyambung. Saya kasih, nyambung. Salawa Satua. Salawa. Ya. Kami tidak bisa melihat wajah Anda, Salawa. Silahkan nyalakan kamera. Ya. Salawa Satua, apakah Anda seorang Muslim? Ya. Halo. Enggak. Oke, benerin sinyalnya dulu ya, Salawa ya. Sinyal Anda benerin dulu. Tolong jangan pakai sinyal made in Arab Saudi. Ya. Jangan memakai provider, jangan memakai penyedia internet dari Arab Saudi, karena nanti sinyalnya kayak begitu. Kalau Anda mau ke Arab Saudi, itu cari minyak atau kencing onta, nah itu bagus. Kalau sinyal jangan ya. Ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada
Sebentar ya. Produk Bugis. Produk Bugis. Ya, Produk Bugis, selamat pagi, Bang. Pagi. Ya, silakan Produk Bugis, nyalakan kamera. Dimatikan dulu, Bang. Musiknya, Bang. Bang, musiknya dimatikan dulu, Bang. Kata Oke, Muhammad, Bang. musik haram. Oke. Musik itu haram. Bang, boleh bertanya nggak Bang? Iya, tema kita ini, Bang. Sering ejek Kristen punya 3 Tuhan, ternyata Islam punya 2 Tuhan. Saya nggak ini Bang, nggak mau bahas tema Abang, tapi saya ini mau bertanya ke Abang, mau cari kebenaran nih Bang. Mau cari kebenaran. Ya ini kita sedang membahas kebenaran. Enggak Bang, enggak. Aku mau bahas ini Bang. Abang kan boleh dikatakan gurunya Kristen ya. Aku mau mau tahu kebenarannya, benar apa kagak? Ini tema kita ini sedang mencari kebenaran ini kita. Supaya kamu sadar bahwa Tuhanmu itu 2, yang satu di kuburan. Oke, begini Bang, aku mau tanya lain, bisa nggak? Ya ini dulu biar sadar Bang. Aku nggak mau bahas temanya Abang. Saya ingin menyadarkanmu bahwa kamu mempertuhan mayat dalam kuburan. Boleh Bang, aku tanya Bang. Iya ini tentang ini, silakan. Aku ada tema, biar kita nggak lari dari tema. Silakan. Aku nggak mau bahas tema Bang. Aku cuma mau bertanya, mau cari kebenaran aja kok Bang. Takut membahas temanya atau bagaimana? Bukannya takut sih Bang, tapi gini, bisa nggak aku tanya kebenaran bagaimana ini Bang? Kebenaran bagaimana maksud Anda? Mau tanya tentang Bunda Maria Bang. Saya bukan Katolik, coba tanyakan yang Katolik. Oh, Bang bukan Katolik ya? Saya bukan Katolik, coba tanyakan yang dari Katolik. Kalau Bunda Maria di dalam Bible itu sebagai sosok wanita yang sangat berbahagia karena dengan perantaraan dia Mesias itu datang. Cuman itu saja. Aku cuma mau tanya tentang Bunda Maria ke Abang. Ya, Maria itu dimuliakan di dalam Al-Quran. Satu-satunya nama wanita yang disebut itu hanya Maria di dalam Al-Quran. Anda cari wanita nggak ada di dalam Quran itu. Istrinya Muhammad, Aisyah nggak masuk. Coba Aisyah nggak masuk. Yang katanya kalian ini adalah Ummul Mukminin. Siapa? Istrinya Muhammad yang pertama siapa? Khadijah. Siapa? Ummu Salamah. Siapa? Nggak semua. Nggak masuk di Quran, nggak masuk. Tapi satu-satunya wanita yang disebut dalam Quran itu adalah Miriam disebutkan dalam Quran. Tapi Bang gini. Tapi orang Islam kalau ditanya apa arti nama Maryam, orang Islam nggak tahu Bang. Maryam, nggak tahu mereka. Pengen tanya untuk Pak Abang kok. Iya, makanya ini saya jelaskan gini. Kedudukan Maria itu sebagai orang yang penting, ya kan? Bagaimana Maria itu dipilih supaya dia melahirkan Mesias. Nah, sekarang yang jadi masalah, yang jadi problem, kenapa kalian itu malah membangga-banggakan istrinya Muhammad Aisyah, malah membangga-banggakan Khadijah, sementara sosok yang suci disebut dalam Quran itu malah Maryam. Dan Muhammad mengatakan, di dunia ini setiap bayi yang lahir itu menangis kecuali Isa dan ibunya. Tahu nggak ada di situ? Pernah dengar ada di situ nggak? Terusin dulu Bang. Nggak pernah dengar nggak ada di situ bahwa semua bayi itu menangis kata Muhammad karena disentuh oleh syaitan, disentuh oleh iblis. Tapi hanya ada 2 orang yang tidak disentuh oleh iblis, yaitu Maryam dan anaknya. Ini saya tunjukkan hadisnya Bang ya. Hadis nih, sebentar ya Bang ya. Sabar. Saya ini sebenarnya kalau menampilkan gini agak lama gitu loh. Memang pengennya sih kalau gesit gitu ya, tapi ya mau gimana lah, beginilah teman-teman ya.
Sebentar ya. Pengennya sih kalau menampilkan data itu cepat ya, gesit bla 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 begitu. Oke, nih saya tampilkan ya Bang ya. Saya tampilkan ya Bang ya. Di sini ada sebuah hadis. Nih, saya tampilkan. Saya balikan. Ya, ada sosok yang sangat baik ya di sini nih, yang pengen mau mensupport saya buat biar keren, tapi sayanya juga bingung ini gimana ya. Oke, kita tampilkan ya. Nah, kelihatan Bang ya? Kelihatan? Apakah kelihatan Bang? Oke, mau saya bacakan? Ya bacakan aja Bang. Oke, nih artinya, ini hadisnya ya. Ini hadisnya nih. Artinya, ketika manusia dilahirkan dari perut atau rahim ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan yang terkutuk, yang tak seorang pun selamat darinya kecuali Nabi Isa putra Maryam dan sang ibu alaihi salam. Hal itu disebabkan Allah melindungi mereka berdua karena ibu Siti Maryam istri Imran sebelumnya pernah berdoa demikian, dan sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu untuk dia dan keturunannya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Nih, juga disebutkan dalam hadis ketika iblis datang menusuknya, maka tusukan itu mengenai tabir. Nih, ada hadisnya Bang. Ya, jadi ada dua orang di muka bumi ini, satu-satunya kok, tapi kok dua ya? Hanya ada dua orang ini yang dia itu tidak disentuh oleh setan. Nah, Muhammad tidak termasuk Bang. Muhammad disentuh setan Bang. Bahkan Muhammad tuh kena sihir. Makanya Bang, yang patut diikuti, yang patut dijadikan suri toladan, yang patut kepadanya kalian itu menjadikan suri tauladan itu adalah Yesus. Begitu Bang. Makanya kenapa Bang masih nekat ngikutin Muhammad yang kena sihir? Ini Bang, aku kan pernah lihat live-nya ya, ada seseorang itu kan yang aku lihat itu kan katanya Bunda Maria ini hamil tanpa disentuh. Di dalam Al-Quran juga ada cerita seperti itu. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19, tatkala Jibril, sebenarnya di situ ruhana ya, ruhana yang menjelma di hadapan Maryam berkata, "Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan." Sesungguhnya saya ini adalah seorang utusan dari Tuhanmu untuk memberikan kamu anak yang suci. Begitu. Tapi cerita aslinya, informasi aslinya itu ada dalam Injil. Quran itu cuma nyomot-nyomot doang. Nanti tak coba pelajari lagi Bang. Iya, belajar Bang. Saya punya tema bagus nih. Ini background yang baru saya buat tadi. Kenapa kok kebetulan terus ya nih? Nih Bang ya. Ini kutipan perkataan saya nih. Jika kamu membaca Bible dan Al-Quran sampai tamat, kamu akan simpulkan kalau Al-Quran menjiplak Bible dengan keliru. Itu Bang. Oke Bang. Iya. Nanti cuma itu aja sih. Itu perkataan sangat dalam loh Bang. Perhatikan Bang ya. Jika kamu membaca Bible dan Al-Quran sampai tamat, maka kamu akan simpulkan kalau Quran menjiplak Bible dengan keliru. Itu yang saya lakukan Bang. 13 tahun saya lamanya membaca Quran, saya baca Bible. Islinya memang begitu. Tidak mungkin setiap orang yang berakal sehat tidak menyimpulkan bahwa Quran menjiplak Bible. Gitu Bang. Oke Bang. Cuman itu saja pengen aku tanyakan ya Bang. Oke. Oke Bang, kasih Bang. Sama-sama produk Bugis. Oke, kita lanjutkan kembali ya dengan tamu-tamu yang lainnya. Silakan. Yuk, silakan teman-teman muslim. Yuk. Dibilang katanya ngapain kamu dengarkan deh. Wajarlah orang yang belum baca Bible dan Quran sampai tamat mendengarkan orang yang sudah membaca Quran dan Bible sampai tamat. Nekot yang nyata kamu. Kamu udah pernah baca Bible sampai tamat, udah pernah baca Quran sampai tamat. Kalau kamu nggak pernah ya kamu tidur aja di bawah. Ya silakan.
Tapi ini sebenarnya tema besok teman-teman. Saya sembunyikan dulu lah ya temanya ya. Duh. Temanya sebenarnya sehari satu teman-teman. Karena kadang-kadang kita udah kehabisan tema sebenarnya teman-teman. Udah semua kita bahas. Udah semuanya kita bahas teman-teman. Apa yang belum kita bahas? Dari ujung Kulon sampai Banyuwangi, semua udah kita bahas. Kita ini sebenarnya hanya mengulang-ulang saja. Gitu loh. Karena sehubungan orang itu selalu ganti dan selalu datang orang baru begitu. Ya, seperti itu. Jadi temanya memang kita tema berulang. Ya, tema berulang, dan berulang seperti itu. Oke, kita kasih naik lagi ada Aryan. Ya, selamat pagi Aryan. Pagi. Aryan. Selamat pagi. Ya, Muslim Bang Aryan. Muslim. Bang, Muslim. Oke. Abang mau diskusi dengan baik. Tenangkan diri dulu Bang. Tarik napas. Ini kan hembuskan napas. Oke. Tenang, sudah tenang. Oke. Abang sudah nyimak dari mana? Biar kita bisa tahu apakah kita ulang dari nol atau bagaimana? Nyimak dari tulisan aja di atas itu. Kristen punya 3 Tuhan, ternyata Islam punya 2 Tuhan. Iya. Gimana Bang? Sudah mengaminkan, sudah mengiyakan? Tidak cuma 1 Tuhan kalau menurut saya dalam Islam. Gitu. Oke, baik. Karena kita tes ada dulu, dalam Bang, ya. surat. Ini biasanya. Oke, biasanya yang ngomong gini orang awam. Oke. Baik Bang. Ini ada kata huruf ya, Tuhan, disambung kata ini menjadi sebuah kata Tuhan. Ini kan bahasa Indonesia, setuju? Setuju. Oke. Ini kata ini bahasa Arabnya itu apa? Tuhan. Lu kagak tahu kalau Arabnya? Kagak tahu. Oke, kalau nggak tahu belajar dulu, nanti baru naik lagi. Pantesan aja kan. Oke, lanjut kembali, yuk. Banyak orang begitu loh, banyak orang Muhammad bukan Tuhan saya. Banyak orang bilang begitu, ditanya Tuhan itu apa, mereka nggak ngerti. Ngerti mereka. Ya. Kalau kamu membaca Al-Quran maupun membaca Bible, kamu akan dapati bahwa kata Tuhan itu identik dengan sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Sesuatu yang kepadanya kamu mengikuti, tahluk. Begitu. Kalau kamu menaklukkan diri kepada setan, kalau kamu membuat diri kamu dikendalikan oleh setan, maka setan itu jadi Tuhanmu itu. Cuman kamu nggak sadar. Masalahnya kamu bacanya nggak kamu resapi. Gitu. Coba kalau kamu resapi. Banyak juga orang Kristen yang bilang Yesus Tuhan saya. Tapi maling, korupsi. Itu artinya Yesus belum jadi Tuhanmu, belum jadi Tuhanmu Yesus. Tuhanmu masih setan. Ya. Ketika kita menjadi Kristen, Yesus itu harus jadi Tuan, jadi Tuhan. Jadi sesuatu yang mengendalikan hidup kita, berdaulat di dalam diri kita. Makanya ketika kita melakukan kehendak-kehendak Yesus, maka Yesus itu jadi Tuhan di dalam hidup kita. Dia bertakhta di hati kita. Gitu. Nah sekarang coba kamu buktikan kalau yang bertakhta di hatimu itu bukan Muhammad. Ayo, bisa nggak? Bisa nggak kamu tunjukkan kepada saya bahwa yang mengontrol hidup kamu bukan Muhammad? Buktikan.
Ayo, siapa yang nyuruh kamu masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, ya kan? Nanti ambil air, sedot 3 kali. Coba, yang membuat kamu jadi seperti itu siapa? Itu karena Muhammad berdaulat di dalam hidupmu. Kamu ilmu baru nol, ngajak saya diskusi. Ayo silakan, yuk. Yang muslim, yang ilmunya yang tinggi, yang mendalami agama Islam, itu sudah mengakui Muhammad itu Robnya. Sudah diakui Muhammad itu Tuhannya. Tasik Ngaji, tahu Tasik Ngaji? Tahu Tasik Ngaji? Yang kemarin menantang debat saya, dia mau duet sama Abdul Somad. Belum debat loh dengan saya, belum debat, belum. Udah buru-buru dia ngakui Muhammad Robnya umat Islam. Ayo silakan. Muhammad itu Robmu. Yang ngomong itu bukan saya bahwa Muhammad itu Robmu. Yang ngomong itu pendebat Islam kelas kakap. Oh, kalau kamu cuman kelas unyu-unyu ya mana tahu. Kita puterin lagi sampai bosan mereka, sampai congek mulut mereka, kuping mereka ininya. Lihat ya. Yang mengakui Muhammad bukan nih ya. Yang mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam, itu orang-orang Islam sendiri. Nih, ya. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Oh, itu. Mau yang lain lagi? Banyak. Ayo silakan, yuk. Yusuf PI juga mengakui. Kau nggak percaya? Pergi ke tempat Yusuf PI. Bilang sama Yusuf PI, Ustadz Yusuf, apa benar Muhammad itu Rob? Kuping saya atau leher saya ini jadi jaminan. Kalau Yusuf PI tidak mengakui Muhammad itu Robmu. Oh, nekat yang nyata. Ya, silakan. Kita kasih naik M Rizky Setia. M Rizky Setia. Ya, M Rizky Setia, Muslim Bang. Rizky Setia, Muslim Bang. Pastilah saya Muslim. Oke, silakan Bang. Anda Kristen ya? Nyalakan kamera. Kristen Bang, saya Kristen. Silakan nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan. Anda ikut ajaran siapa? Kamera Bang dinyalakan dulu. Nah, tenang dulu Bang. Bang, tarik napas dulu. Ayo bareng-bareng. Belajar yoga yuk sama saya yoga. Oh, yuk tarik napas. Wah, gitu yuk. Silakan yuk. Yuk. Oke, Bang. Tema kita kali ini begini, Bang. Nih, sering ejek Kristen punya 3 Tuhan, ternyata Islam punya 2 Tuhan. Yang satunya udah masuk kuburan. Gimana, Bang? Saya itu jadi herannya. Menurutmu Bapak itu roh bukan? Menurut saya Rob. Bapak menurut kamu yang di Kristen itu roh? Oh, roh. Rohnya kudus? Jangan ke situ dulu Bang, kita ngitung-ngitung dulu. Nanti masalah itu nanti. Kita mau belajar ngitung dulu. Kamu takut? Kamu takut? Enggak takut. Kalau saya hitung 3. Saya ngitung 3. Kalau saya bisa ngitung 3. Yesus 1, Bapa 2, Roh Kudus 3. Saya hitung 3. Saya bisa ngitung. Kalau orang Kristen yang lain Anda suruh ngitung muter-muter nanti. Kalau saya ngitung 3, tapi yang ketiga itu 1. Dengar, dengar. Sekarang saya tanya, Muhammad itu Robmu bukan? Kamu jangan dulu lari. Langsung meninggal. Sebentar. Apakah Muhammad itu adalah Robmu? Bapak itu roh bukan? Bapak, sang Bapak itu roh bukan? Apakah Muhammad itu Robmu? Kamu dari tadi saya tanya, kamu belum jujur loh, Edis. Oke, kita turuti mau dia. Bapak itu adalah roh, betul. Oke, rohnya Bapak kudus enggak? Iya dong. Kudus? Iya, terus?
Berarti Anda ini mubazir Tuhan Anda. Roh Bapa, Roh dan Kudus. Berarti bukan lagi 3 in 1. Double one. Oke, terserah lah apa katamu. Oke, sekarang Muhammad itu Rob bukan? Kudus tambah Roh Kudus tambah anak. Ya, gimana tuh Edis? Oke, sudah selesai. Nah. Oke, sekarang Muhammad itu Rob atau bukan? Kan teman-teman? Roh Kudus, Roh Kudus. Sudah bertanya kepada saya. Giliran saya tanya balik, kamu langsung meninggal dunia. Apakah Muhammad itu Robmu? Edis dengarin. Kamu yaudah, kau tidur di bawah. Kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah. Ayo silakan. Karena kekristenan itu teman-teman, seseorang itu wajib menjadikan Bapa di surga sebagai Robnya, sebagai tuannya, sebagai Tuhannya. Wajib. Wajib kita itu menaklukkan diri kepada Bapa di surga, menjadikan dia sebagai Tuhan kita. Tapi gimana caranya menaklukkan diri kepada Bapa di surga? Caranya harus menaklukkan diri kepada firman-Nya juga. Karena Bapa di surga itu nggak turun ke dunia. Yang datang ke dunia sebagai otoritas juga yang sama seperti Bapa itu anaknya, Yesus. Makanya orang Kristen tuh wajib menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai tuannya, wajib. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi dia mengutus Roh Kudusnya. Nah, Roh Kudus itu harus jadi Rob juga, harus jadi Tuhan, harus jadi Tuhan juga, yang kepadanya kita menaklukkan diri. Gampang, simple kan? Simple. 3 tetapi 1, gitu loh. Ketika kita menaklukkan diri kepada Roh Kudus, sesungguhnya kita sedang menaklukkan diri kepada Yesus dan kepada Bapa di surga. Gitu. Kau saja nggak bingung kalau kau patuh sama Muhammad sama saja dengan kau patuh kepada Allah. Kenapa kau bingung kepada orang Kristen? Bisakah kau mengikuti Allah tanpa ngikutin Muhammad? Coba tanya sama Ustaz. Pak Ustaz, saya nggak mau taat sama Muhammad, saya mau taat sama Allah saja. Yang ada kau dilempar gelas sama ustadzmu. Bilanglah sama ustadzmu begitu. Pak Ustaz, saya nggak mau, saya mau taat sama Allah saja. Saya nggak mau taat sama Muhammad, sama Allah saja saya mau taat. Pasti itu nanti asbak melayang. Ya, silakan. Kristen itu simpel, nggak susah-susah, ya. Bagaimana Bapa di surga itu, ya, menjadi otoritas di tengah-tengah manusia dengan perantaraan anaknya, gitu loh. Maka kata Yesus, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Gitu loh. Jadi kehadiran Yesus di muka bumi ini tuh lambang kehadiran Bapa di sorga. Makanya Yesus itu disebut Immanuel, Allah beserta kita. Jadi kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, seolah-olah Bapa di sorga itu ada di tengah-tengah kita. Gitu. Makanya ketika ada Yesus di dunia, nggak ada kematian, gitu loh. Ketika Yesus memerintah, tidak ada kematian, tidak ada tangis, tidak ada ratap, karena Yesus itu kebangkitan. Nah, itulah yang kita nantikan, gitu loh. Seperti itu bagaimana Yesus memerintah, begitu. Suatu saat ini iman Kristen. Kau jangan kalau kau nggak percaya nggak masalah. Ini iman Kristen. Bahwasanya kita percaya bahwa Yesus akan datang lagi ke dunia ini untuk memerintah sampai selama-lamanya. Ketika Yesus memerintah, tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi ratap, tidak ada lagi air mata. Begitu. Nggak ada lagi kematian. Karena Yesus itu kebangkitan. Makanya orang mati bangkit. Makanya ketika utusan Yohanes datang kepada Yesus, Yohanes pun ragu-ragu, Yohanes Pembaptis. Adakah engkau yang akan datang itu atau kami harus menunggu yang lain? Apa kata Yesus? Ya, Yesus nggak bilang iya atau tidak. Yesus bilang, orang mati dibangkitkan, orang tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Gitu. Ketika Yesus membangkitkan yang mati, beda sama tetangga sebelah.
Yang mati malah yang hidup malah dimatiin. Iya. Kalau Yesus itu membangkitkan orang mati. Tapi kalau tetangga sebelah mematikan yang hidup. Gitu ya. Ayo seperti itu. Silakan. Kita kasih naik ada Saprudin. Oke, Saprudin. Ya, selamat pagi Saprudin. Saprudin. Jangan macet-macet Saprudin, jangan. Silakan, sudah diberi kesempatan bicara, silakan. Jangan keluar dari aplikasi. Jangan membisukan diri lagi. Gimana nih si Saprudin ini? Saprudin. Oke, baiklah ya, kita kasih turun ya. Mungkin teman-teman muslim mungkin pada grogi ya. Pada grogi. Oke, kita kasih nada Titin. Titin. Banyak sekali teman-teman yang mau naik. Ada 90 orang yang mau naik. Ngantri ya, teman-teman ngantri satu persatu. Titin. Selamat pagi Titin. Titin. Oke, baik, kita kasih turun ya. Titin kita kasih turun ya. Baik. Silakan teman-teman ya. Silakan. Mari teman-teman. Ayo naik yang baik, kita diskusi yang baik. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Aris Munandar. Oke, Aris Munandar. Ya, selamat pagi Aris Munandar. Juga bang. Ya, muslim bang. Alhamdulillah. Oke, silakan bang Aris Munandar, nyalakan kamera. Yuk kita diskusi dengan baik. Gelap-gelap bang. Jangan digelap-gelapan bang, apalagi duguan ntar jadi nabi. Bentar bang. Jadi nabi nggak masalah bang, yang penting nggak ada modus. Boleh anda jadi nabi, yang penting tidak ada modusnya. Contohnya wanita-wanita yang mau menyerahkan diri akan masuk surga. Itu. Ayo silakan yuk. Bukannya pakai baju dari tadi bang. Ya, Aris Munandar, apakah anda ini seorang muslim? Coba digeser dulu kameranya, cari tempat yang bagus yuk. Nah, gitu kan keren ya. Bang Aris Munandar, abang muslim? Halo bang. Iya, halo bang, muslim. Alhamdulillah. Muslim. Belajar agama Islam. Alhamdulillah bang, muslim. Alhamdulillah lagi belajar bang. Lagi belajar. Iya, tema kita kali ini lagi nih. Belajar. Sinyal dia delay nih. Ya. Oke, ini sering ejek Kristen punya 3 Tuhan, ya, ternyata Islam punya 2 Tuhan. Mana bang? Jadi saya harus gimana bang, ngejelasin gitu atau gimana ini? Diskusi. Ya, sesuai dengan apa yang anda pelajari. Kalau boleh saya menjelaskan dari pelajaran yang saya dapat sih bang, saya tidak menyangkal istilahnya dari baik dari saudara saya muslim yang mengatakan Kristen punya 3 Tuhan. Saya sendiri tidak pernah, karena saya juga banyak teman-teman non muslim bang. Bahkan saya punya saudara angkat non muslim agamanya. Kita lagi nggak ngomongin saudara-saudara. Tidak pernah. Iya. Maksudnya kita nggak ngomongin sekele. Kita ngapa? Kita ngomongin sekele. Kita lagi ngomongin ini. Iya bang, maksudnya gini, apa namanya? Saya cuma menjelaskan dari saya, maksud saya. Kalau dari saya, Tuhan kami itu cuma ada 1. Oke. Nah, kata Tuhan itu yang kan bahasa Indonesia ya bang ya? Iya benar. Oke, kata Tuhan itu bahasa Arabnya itu apa bang? Rob. Oke. Nah Muhammad itu
kalau kaidah bahasa Arab, secara kaidah bahasa Arab, itu dia Robnya umat Islam nggak? Bukan. Nah, ini dia. Oke Bang ya. Dia panutan ya. Oke, baik. Gini, Abang kan tadi nggak belajar. Oke, Abang kan tadi nggak belajar agama Islam ya. Masih belajar gitulah ya, belum dalam ya, betul? Iya. Ini Bang, sedang saya belajar. kasih. Oke, gini. Ini saya tunjukkan orang-orang Islam yang mendalami agama Islam, Bang. Mereka itu menjelaskan bahwasanya secara kaidah bahasa Arab, Muhammad itu Rob juga. Gitu. Abang kalau ada Al-Quran, saya kasih tunjuk, saya kasih bantu bahwa Muhammad itu Rob. Gimana? Boleh coba. Ada Al-Quran nggak di situ? Ada. Oke, coba Bang. Bisa Abang buka Quran surat Yusuf ayat yang ke-42? Ya, silakan nih. Ini tetangga saya, nih, harus menandar nih. Ya kan? Orang mana sih Bang aslinya Bang? Anak Kedah Bang? Enggak, Abang di sini orang mana sih? Nah, kita tetangga. Asal dari mana, Bang? Langsung nebak saya Lampung. Jelas lah. Tulang Bang Barat. Tulang bawang. Nyoka apa tulang bawang? Wawai. Ya, Bang. Wawai gawo. Oke ya, silakan. Yo, Bang Aris Murandar. Surat Yusuf ayat yang ke-42. Jangan lihat di HP, Bang. Kalau lihat di HP tutup. Ini ketutup layar, nggak kelihatan kita. Dia pikir saya dia mau ngambil Al-Quran, dia ternyata buka HP. Bang, kalau Abang bukanya di HP, oh ya silakan yuk. Dibuka Quran surat Yusuf ayat yang ke-42. Ya. Apa-apa ini kita ajarin orang awam ya. Kalau yang muslim yang berkelas, yang ngerti agama Islam, seperti Abdul Somad dan Adi Hidayat, nggak perlu saya yang ngomong. Mereka langsung yang ngakui Muhammad itu Rob. Ya kalau yang nggak belajar ya memang nggak mengakui Muhammad itu Rob. Gitu. Tapi kalau yang belajar itu mengakui Muhammad itu Robnya. Gitu. Seperti itu. Sudah ketemu Aris Munandar? Jangan-jangan surat Yusuf juga nggak tahu di mana. Surat Yusuf itu surat yang ke-12, Kiai. Surat yang ke-12. Surat yang ke-12, ayat yang ke-42. Coba. Dan dibacain artinya atau gimana ini? Boleh artinya coba ya. Artinya. Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Benar nggak, Bang? Yang ini bukan? Iya. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu, maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf. Oke. Ya, Bang. Kata tuan di situ apa itu, Bang? Bahasa Arabnya tuh. Tuan. Di situ kan ada terangkanlah keadaanku kepada tuanmu, betul nggak? Ya, benar. Kata tuanmu di situ bahasa Arabnya apa? Nggak tahu saya, Bang. Waduh. Oke lah, Bang. Kita kasih Muslim yang lain dulu ya. Karena kalau nggak ngerti bahasa Arab ya susah gitu. Gini, saya harap coba nanti kalau ketemu Ustadz di rumah yang ngerti agama Islam, coba tanya sama dia, apa benar Muhammad itu Rob kita, begitu. Kalau dia betul-betul Ustadz, dia ngerti bahasa Arab, dia akan bilang Muhammad itu Rob kita, gitu.
Ini nih, mau saya tunjuk-tunjuk nggak orang-orangnya siapa-siapa saja nih. Ada ini bahkan pendebat ya. Ini pendebat Muslim nih, Rashid ini. Ini Rashid pendebat nih, lihat nih. Apa pengakuan dia nih? Sorong. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Ya. Itu baru satu, Bang. Itu baru satu. Belum yang lain. Itu pendebat, Bang. Itu udah malang melintang di dunia debat. Nah, saya kasih tunjuk lagi. Misalnya, kita kasih banyak contohnya. Misalnya ini, Yusuf PI, ya, nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya. Zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Iya, oke. Nih, lagi. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Adalah Rob kita. Banyak, Bang. Gak terhitung, Bang. Orang-orang muslim yang mengakui Muhammad itu Robnya. Karena memang secara kaidah bahasa memang begitu. Muhammad itu Rob kalian. Begitu. Tapi Muhammad itu bukan Allah itu. Begitu, Bang. Oke ya, saya kasih kesempatan dulu kepada ustadz-ustadz yang lain ya, Bang ya. Oke, selamat. Bang. Sama-sama, Bang Ari. Sama-sama, Yai. Oke, Yai. Saya turunkan ya, Yai. Saya turunkan. Oke. Ayo kita kasih naik ada Abizul. Kental Abizul. Kita kasih naik ada Fajar. Ayo Fajar. Ya, selamat pagi menjelang siang Fajar. Fajar. Gelap gulita. Halo Fajar. Ya, kok gelap Bang Fajar? Ya, halo Bang Edis. Iya, saya dengar. Kenapa kok gelap? Oke, Bang Fajar Muslim. Mana yang gelap? Waduh. Bukan Bang, bukan Muslim Bang. Oh, bukan Muslim. Kupikir tadi Muslim Bang. Muslim. Kita naikin yang Muslim dulu ya Bang ya. Enggak. Ah, iya. Oke. Sip. Atau Abang mau nyampaikan apa? Mau nyampaikan sesuatu? Enggak, cuman apa aja. Maksud saya gini. Yang dinaikkan itu seharusnya pendakwah-pendakwah hebat dari umat Muslim itu sendiri. Bang. Jangan yang ilmu sedikit. Melarikan diri Bang mereka. Itu yang kuharapkan Bang, yang kuharapkan naik ke sini itu orang-orang Islam yang melek Al-Quran, tapi mereka takut karena takut mengiyakan perkataan saya. Itu loh. Soalnya saya menilai bahwa yang selama ini naik-naik itu ya yang ilmunya masih minim itu. Betul. Jadi biar yang botol-botol semua yang biar naik. Lebih logika. Betul. Makanya Bang, saya berharap Bang. Gimana Bang? Abdul Somad kan bisa diajak. Iya, masalahnya dia melarikan diri dari saya. Nggak berani dia Bang. Abdul Somad kalau dia siaran di TikTok itu yang nonton tuh paling 400 orang. Itu pun santri-santrinya juga yang disuruh nonton. Gitu. Jamaah orang-orang Islam yang nonton TikTok itu nontonnya sekarang Edis TV, nggak ditonton lagi Abdul Somad sama Hidayat, nggak laku. Begitu. Makanya wahai Abdul Somad, wahai Adi Hidayat, saya mengundang kalian untuk naik kemari, datang kemari diskusi dengan saya, gitu loh. Loh Bang, abang ini kok cari-cari masalah? Enggak, karena mereka berdua bahas-bahas Bible. Kalau nggak bahas Bible nggak mungkin. Mana berani saya ngundang-undang mereka? Supaya lebih masalahnya.
Betul. Cuman mereka berdua itu lari dari saya, nggak berani. Oke lah Bang Fajar ya, kita cari muslim yang lain dulu ya. Oke Bang. Nampaknya delay juga ini. Bang Fajar. Oke. Selamat pagi Bang Fajar, shalom. Iya ya, silakan yuk teman-teman muslim. Teman-teman muslim, ayo mari kita ngobrol, diskusi dengan baik. Yuk, Dawahuddin, yuk. Ya, Dawahuddin, apakah Anda seorang muslim? Selamat siang, Bang Edis. Ada apa lagi nih Bang Edis ini? Sebut-sebut tadi Hidayat, Ustaz Abdul Somad. Mereka lari dari saya. Apa lagi? Silakan, Dawahuddin, nyalakan kamera dulu. Kamera nyalakan. Ini kameranya lagi rusak ini. Di dalam ajaran agama Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Nah, lagi dipraktekin sama dia, kamera rusak. Dari bawah. Ini lagi ya. Mendusta saja. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Basori. Malah Abizul yang main. Oke, nggak apa-apa. Abizul muslim Bang. Alhamdulillah muslim. Oke, silakan Abizul, nyalakan kamera Anda. Bentar ya. Silakan. Ya, Abizul, Anda seorang muslim. Alhamdulillah saya muslim. Apakah Anda memperdalam agama Islam? Insya Allah. Oke. Kita sudah panjang lebar supaya kita tidak ngulang-ngulang lagi. Apakah Anda mengakui Muhammad itu sebagai Robmu? Tidak. Tidak. Jadi makanya sampai sekarang teman-teman, umat muslim ini masih belum jelas. Satu bilang Muhammad itu Robnya, satu bilang tidak. Nah ini makanya saya bilang nekat yang mungkin gini Bang Edis ya, yang mengakui Muhammad sebagai Rob, mungkin mereka yang gimana misalnya, mereka yang mempelajari Islam secara amburadul. Oke, kalau gini, untuk mengetes apakah Anda, gini Bang, untuk mengetes apakah Anda lebih ngerti Al-Quran ketimbang mereka, coba kata Tuhan ini kan bahasa Indonesia. Lihat Bang, jadi saya, kata Tuhan ini kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa ini kata Tuhan ini? Rob, oke. Kata Rob itu bisa nggak dikenakan untuk manusia? Sebentar Bang, pelan-pelan. Tunggu sebentar. Enggak, tunggu dulu. Jadi kata Tuhan ini bahasa Arabnya kan Rob, ya kan? Bahasa Arab. Jadi Rabbi ini memiliki banyak pengertian. Yang makna pengertian utamanya adalah Tuhan. Kemudian ada juga makna yang bermakna majikan ataupun bermakna raja. Karena dalam Islam istilah Rob ini tidak digunakan karena kenapa? Karena ini istilah untuk Tuhan secara umum. Contohnya gini, seseorang Islam berdakwah di hadapan banyak agama, ada Hindu, Buddha, Kristen dan Katolik dan sebagainya. Pasti penyebutan daripada kami Islam ini pasti Rob, Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mencakupi seluruh Tuhan dari seluruh agama. Tapi pada prinsipnya pertanyaan saya simpel. Kata Rob di dalam Al-Quran itu bisa nggak disematkan kepada manusia? Mungkin yang Bang maksud surat Yusuf ya, ayat 42 ya. Makanya Bang dengerin dulu kalau saya ngomong Bang. Coba dengerin ya. Kata Rob di dalam Al-Quran pernah tidak disematkan kepada manusia? Pernah. Pernah. Berarti kata Rob itu boleh disematkan kepada manusia, betul? Bisa. Bisa. Kenapa kok disematkan kepada manusia? Karena untuk menunjukkan bahwasanya dia memiliki kuasa. Kuasa bukan kuasa daripada Tuhan. Maknanya dia memiliki kuasa di daerah. Tunggu dulu, saya belum habis menjelaskan. Silakan. Ketika seseorang itu memiliki kuasa, makna kuasa di sini contohnya pemimpin kerajaan, seorang raja, maka dia memiliki kuasa atas pemerintahannya. Maka dia bisa dikatakan dengan Rob ataupun pemimpin. Awal tadi saya sudah mengatakan bahwasanya makna Rob itu memiliki makna majikan, pemimpin, makna majikan, makna raja, dan juga makna Tuhan. Pemimpin. Pemimpin.
Ya, pemimpin, seorang pemimpin kerajaan, seorang raja. Oke, Muhammad itu pemimpin kerajaan. Pemimpin Muhammad pemimpin nggak dia? Pemimpin umat. Pemimpin. Berarti dia bisa disebut sebagai Robnya umat Muslim nggak dia? Bisa sih, cuman bukan tadi nggak bisa, sekarang bisa. Tadi katanya yang bukan Rob, sekarang Rob. Makanya saya bilang Muhammad ini ada saklarnya, teman-teman. Kadang-kadang dia Rob. Oh, untuk kepentingan tertentu matikan dulu saklarnya. Off. Nah, biar kalau kita ngomong di masjid, hidupin. On. Kalau ngomong sama orang Kristen, matiin dulu. Off. Masa Muhammad on off ada saklarnya? Ini gimana? Berarti Muhammad itu Robnya on off ya? Ada saklarnya gitu ya? Mati hidup gitu ya? Coba gimana? Coba dengar dulu. Silakan. Ini kan temanya sering ejek Kristen punya 3 Tuhan, ternyata Islam punya 2 Tuhan, kan gitu. Oke. Nah, jadi konsepnya ketika abang mengatakan Rob itu bermakna Tuhan, nggak usah diterjemahin. Saya belum habis menjelaskan, tolong dengarkan dulu. Oke, silakan. Enggak, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu. Tadi dari awal saya sudah mengatakan bahwasanya makna Rob ini banyak. Makna pemimpin ada, makna Tuhan ada. Segini aja dulu. Kan gitu. Udah. Jadi dari tema ini menyebutkan Islam punya 2 Tuhan. Ketika abang menanyakan bahwasanya tentang Rob, pasti yang bermakna Tuhan yang abang maksud. Oke, sudah. Ketika abang membawa makna Rob itu bermakna Tuhan, kami tidak Sudah selesai, Bang? Belum. Dengarkan dulu. Lanjut. Dengarkan dulu. Belum. Ketika abang membawa makna Rob itu bermakna Tuhan, kami menyangkalnya. Karena kenapa? Itu makna Tuhan. Sedangkan yang kami akui bahwasanya Muhammad itu Rob bukan makna Rob Tuhan, tapi makna Rob pemimpin. Dia pemimpin daripada segala nabi dan pemimpin daripada umat. Gitu, Bang. Kita pahami maknanya dulu, dari makna. Jangan langsung nerocos masuk ke depan, jangan. Tapi pahami maknanya dulu. Kalau abang tidak tahu makna cara memaknakan Al-Quran, jangan memaknakan. Gitu. Sudah. Suara saya berapa lama, Bang, Anda terima? Suara saya tidak lama. Oke, jadi Muhammad itu Rob kalian? Pemimpin. Bang, pertanyaan saya bukan itu. Apakah Muhammad itu Rob kalian atau tidak? Pemimpin yang bermakna Rob ataupun Rob yang bermakna pemimpin. Bukan pertanyaan saya gini, apakah Muhammad itu Rob kalian? Jawab iya atau tidak. Jawabannya iya atau tidak? Iya, tetapi dengan makna pemimpin. Iya, oke. Muhammad adalah Rob dengan makna pemimpin. Muhammad Rob kalian. Apakah Allah itu Rob kalian? Itu Tuhan. Itu Rob bermakna kalian Tuhan. Tidak, Allah itu. Iya, Rob bermakna Tuhan. Oke. Jangan berarti Muhammad Rob, kemudian Allah Rob. Berarti berapa Rob kalian? 1. Nah, Rob bermakna Tuhan kan? Rob bermakna. Udah, tidur di bawah, Bang. Tidur aja di bawah, Bang. Tidur di bawah. Udah suaranya delay. Udah kita nanyanya 1 minggu kemudian, macam paket suara saya dibikin sama dia. Kita udah ngomong suara kita sampainya tahun depan. Oh, gimana? Giliran kau suruh ngitung nggak bisa. Ayo silakan lagi Muslim yang lain. Makanya saya bilang Muhammad ini kadang Rob kadang bukan. On off, ada saklarnya. Ayo silakan.